saya harap yang semesternya agak lanjut, ya dituntunlah para adik-adik tercinta ini kan. Saya ingat sebuah, ya. Tapi ada beberapa muka yang tampaknya minggu lalu ikut, hari ini juga tidak ikut, begitu ya. Oke, kita bisa mulai. Yang semester 3, mana ya? Semester 5, Mas yang Timor Leste ya kayak ya. Siapa namamu Mas? Lupa saya. Maaf? Ruby. Domi. Sorry. Telinganya sombong. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas tentang aspek hukum pertanahan pada hukum properti. Kita perlu kilas balik sedikit mungkin ya. Properti minggu lalu yang kita maksud itu benar-benar nggak bisa, ya, saudara sekalian ini agak susah kalau mau tulis ya. Tapi materi bisa dibagi ya, Mas, tolong ya. Properti kemarin minggu lalu yang kita sepakati kita mau bahas hanya mengerucut pada dua hal saja. Yang pertama rumah komersial. Rumah komersial itu ya kayak di Pakuwon gitu ya. Memang yang rumah disediakan gitu ya, kalau sesuai undang-undang diperuntukkan untuk kepentingan komersial gitu. Apakah kemudian rumah tapak, rumah sangat sederhana itu juga dibilang komersial? Ya, sepanjang memang itu memenuhi aturan perundang-undangan. Ya, tujuannya adalah untuk mencari untung. Ya, satu rumah komersial, kemudian yang kedua rumah susun komersial. Gitu. Apa contohnya rumah susun komersial? Kalau saudara bisa lihat di sepanjang jalan ini, paling tidak saya bisa mengidentifikasi ada Balingin, ya. Terus tempat musibah tadi apa? Ada Gunawangsa ya. Apa? Ya betul ya. Apa? Ini yang di jalan apa tadi? Arif Rahman Hakim, Setiasia atau apa? Yang Lampis itu. Ya, apa itu? Gunawangsa ya. Emer itu ya namanya. Ya, itu. Sedikit mengulas tentang itu. Jadi yang semester 1 Anda sekalian silakan berbingung ria, tapi saya sudah sampaikan ke Bu Dekan kemarin ada beberapa materi yang saya minta untuk baca. Ya saya harap tidak mabuk gitu ya hari ini ya. Kok gak iso next apa ini? Oh ini. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, saudara sekalian, objek studi kita sore ini adalah rumah komersial dan rumah susun komersial, tapi dari aspek hukum pertanahannya. Ya, aspek hukum pertanahan, hukum agraria itu kalau di zaman saya kuliah itu 3 SKS. Ya, di sini 3 SKS juga. 4. Oh, lebih dalam berarti. 2 kali pertemuan seminggu ya berarti. Satu langsung 4. Protes sama Bu Dekan harusnya itu bikin mabuk kan, bikin. Nah, sorry, saya ingin tahu yang semester lanjut. Saya tunjuk Mas Yohanes saja deh kalau begitu. Mas, agraria apa Mas artinya Mas? Yang semester 1 volunteer angkat tangan. Pertanahan tadi ya. Semester 1 angkat tangan, ya, tolong. Volunteer. Tegang semua mukanya nih. Gara-gara saya cerita di awal soalnya saya marah gitu. Jangan tegang dong. Apa Mas? Agraria Mas? Pertanahan. Yang semester 3 Mas sopo jenenge iku mau? Domi. Ya? Agraria pembagian. Pemilikan lahan. Agraria merupakan hal yang terkait dengan pembagian, peruntukan, dan pemilikan lahan. Agraria sering pula disamakan dengan pertanahan dalam banyak hal. Yuk, makasih Mbak. Oh iya, Bapak Ibu ada yang punya permen?
jangan tegang ya, di sini jangan tegang. Mau makan makanlah tapi jangan ganggu. Kraus gitu. Mau makan silakan, mau minum silakan, mau ke toilet silakan ya. Jadi saya pikir, saya nggak ngerti di universitas ini atau di fakultas hukum UKDJ apakah tidak diperbolehkan, tapi kalau saya yang ini silakan lah, kita kan sudah manusia dewasa semua ya. Lapar makanlah, tapi jangan makan padang di bioskop gitu kan. Ya, beberapa unsur dari beberapa kawan-kawan kita itu memang semua bilang tentang pertanahan. Mari kita lihat. Survei tadi kan bilang tentang pertanahan gitu ya. Sorry salah. Jadi KBBI pun mendefinisikan agraria itu adalah urusan pertanian, saudara. Urusan pertanian, atau tanah pertanian. Baru kemudian yang kedua dia bilang tentang pertanahan. Ini cuma di sini aja ya. Kalian ini tengok ini terus nanti. Atau mau pindah di sana? Gak apa-apa. Iya ya. Merriam-Webster itu seperti Black Laws gitu ya. Black's Law. Kamus yang memang biasanya kita pakai. Jadi Bapak Ibu kalau mau tentang arti definisi umum itu carilah yang biasa dipakai. Jadi kalau nanti bikin artikel, bikin apa, itu referensinya satu KBBI, kedua biasanya Black's Law. Saya sukanya ini karena ini gratis dan dia jujur, Merriam-Webster ini. Jadi apa adanya, nggak bayar-bayar gitu. Sama yang keempat, pengertian itu bisa dicari dengan gratis kalau ada itu di dalam undang-undang atau peraturan perundangannya ya. Jadi kalau ditanya agraria apa, itu struktur berpikirnya kita orang hukum begitu. Nah, Webster bilang begini, of or relating to fields or land or their tenure, ya, land sama landnya, or of relating to or characteristic of farmers or their way of life. Farmers, jadi mirip-mirip ya KBBI sama Webster. Yang terakhir dia bilang designed to promote agricultural interest. Mirip-mirip. Jadi kata kuncinya kalau kita lihat di sini itu ada land, tanah, ya Bapak Ibu. Nah, tapi kalau kita lihat UUPA, ada yang buka UUPA? Saya bukakan kalau gitu. Siap. Mana. Saya bilang sama Bu Dekan kemarin, baca UUPA ini setengah jam selesai, sekilas ya, karena cuma 33 halaman, 33 halaman katanya kan. Kelihatan? Kurang besar? Mas, tolong Mas.
undang-undang pokok agraria memang tidak disebutkan apa yang disebut agraria itu artinya apa, tapi secara implisit kita bisa lihat dari pasal 4 ya. Jadi agraria yang dimaksud UPA itu ada ini nih, tubuh bumi, air, serta ruang yang ada di atasnya. Tuh. Jadi mungkin pertanyaannya saudara sekalian ini bingung, agraria kok ngomongin air. Nanti kita akan bahas selanjutnya ya, dalam slide selanjutnya, kenapa undang-undang ini disebut pokok. Tambah bingung yang semester 1 ini ngomong apa gitu ya. Apa satu-satu, kita tenang saja dulu. Ya, jadi UPA pun dia bilang bumi, air, serta ruang angkasa. Nanti kita akan bahas tentang apa artinya undang-undang ini, kenapa disebut undang-undang pokok agraria, begitu ya. Memang ada undang-undang yang lain yang tidak pokok, kan gitu pertanyaannya. Nah, bumi ini termasuk permukaan bumi. Permukaan bumi itu yang kita sebut tanah. Nah, tanah yang kita maksud tadi itu apakah tanah kemudian yang dikeruk itu? Atau dimensinya sebenarnya? Mana yang betul? Tanah ini apa tanah taman yang dijual itu? Itu disebut undang-undang agraria, UPA? Bukan? Atau dimensinya, parselnya? Maaf? Tanah yang melekat dengan bumi. Ya kalau biasanya nggak ada tanah, terus apa yang dimaksud dengan bumi, Bu? Ini forum akademis ya, jadi nggak apa-apa. Itu kita memang harus sampaikan supaya kita juga menggali secara filosofis sebenarnya apa yang dimaksud dengan tanah. Apakah permukaan tanah memang selalu disebut permukaan bumi selalu dilapisi tanah? Kan itu penting, pertanyaan-pertanyaan kritis begitu. Itu betul tadi. Nah, sebenarnya yang dimaksud di sini kebanyakan, karena aspek hukum agraria itu banyak ya, ada aspek administrasi, hukum administrasi kalau nanti saudara sekalian ambil next level gitu ya, next semester gitu, ada aspek administrasinya, ada aspek keperdataannya gitu. Nah, permukaan bumi yang di sini dimaksud adalah ada ukurannya, jadi bidangnya. Ini saya lagi gambar bukit. Pertanyaan saya, sama saya gambar ini penampang ya, ini tanah datar. Ini 1, ini 2. Ya. Pertanyaan saya, kalau kita punya sertifikat BPN itu ngukurnya begini, atau yang diukur itu tanah yang jadi datar, kira-kira luasan apa, ukuran A sama ukuran B ini luas mana? Karena secara ini lebih panjang. Tapi memungkinkan, masuk akal ya omongan saya ya, ngerti ya? Jadi kan mungkin saja memang tanah itu konturnya begini. Nah, BPN dia akan ambil memang itu gaya ini ekstrim ya, karena memang kan kadang kalau kita, saya nggak bisa gambar ya, tapi kurang lebih bentuk tanah itu kan berundak-undak begini. Bukan panjang ininya yang kemudian dijadikan luasan, tapi ininya. Gitu. Jadi kalau kita ngomong tentang permukaan bumi, biasanya kita akan ngomong tentang parselnya, dimensinya, gitu ya. Kalau misalnya kemudian tubuh
permukaan bumi itu terbitlah yang namanya hak atas tanah, hak milik, hak segala macam, ya, hak guna usaha, hak guna bangunan yang nanti kita akan bahas, gitu ya. Kemudian tubuh bumi yang di bawahnya, umpama ini rumahnya siapa mas? Yang kacamata mas? Mas Robi. Ya, Mas Robi punya rumah di sini ini ya. Ini gambarannya anak kecil dulu kan. Apa yang dimaksud tubuh bumi di bawahnya? Seandainya di dalam sini terkandung cadangan minyak, inilah yang dimaksud dengan tubuh bumi. Ini diatur dalam undang-undang yang lain. Nanti kita akan bahas apa maksud daripada UPA, pokok, sifat kata pokok. Ini masih tentang ini. Terus ditemukan harta karun, umpama Mas Robi, peninggalan Majapahit, itu punyanya siapa itu hartanya? Mungkin saja loh. Kira-kira harta yang ditemukan di bawahnya bumi itu miliknya siapa? Miliknya negara. Karena dia kan ada di tanah negara itu. Loh, ini kan punyanya kita, Pak. Tapi kan hak kita kan bukan untuk menguruk isi dari tanah itu, Pak. Hak sertifikat itu, Pak. Gitu. Mungkin ya, Pak. Ya, itu ada di undang-undang, saya lupa nama undang-undangnya, yang jelas memang penemuan itu harus diserahkan ke negara. Oke, itu kalau negara. Terus kalau misalnya ini ada sumber air, Masih hak milik kita. hak milik kita. Ya. Ya, itulah fungsinya pokok. Undang-undang pokok agraria. Dia benar-benar ngomongin tentang tanah, air, dan ruang angkasa yang ada di atasnya ini. Sepanjang ini bukan kita ngomongin space law. Karena space law itu sendiri. Space law itu kita ngomongin misalnya ada satelit, ya. Ini bukan laler ya. Ada satelit begitu. Terus satelitnya ini jatuh. Satelit ini misalnya punyanya US. Jatuh nimpa ayamnya Mas Robi gitu misalnya. Ini ada ayam di sini. Tanggung jawabnya siapa? Space law. Ya. Tapi ini pemanfaatan di atas ini itu kita ngomong pokok. Jadi 3 itu. Perairan, kemudian yang B, air, perairan pedalaman. Pernah dengar kita SMA tuh ZEE ya, bukan Zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif itu sebenarnya haknya bangsa Indonesia apa tuh? Hak berdaulat. Jadi kita sudah ngomongin lagi tentang kedaulatan negara ini. Wah, panjang nih. Timbul yang namanya hak berdaulat. Panjang nih, nanti ngomongin ini nggak selesai kita. Tapi yang jelas begini Bapak Ibu. Saya nggak akan gambar Indonesia secara keseluruhan. Saya akan gambar ini, taruh kata bukan amuba ya, ini Pulau Jawa ini Pulau Madura lah ya, misalnya begitu. Di sini ada Kalimantan ya. Inilah yang disebut dengan perairan pedalaman. Atau yang masuk di sini ada sungai segala macam. Itu semua adalah aturan lebih lanjut daripada UPA. Ya. Nanti semester berapa dapat agraria? Lulus dulu lah semester ini yang penting, tapi kan dasar-dasarnya udah dapat. UPA untuk konsep agraria ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Atau takut bertanya sesat di jalan? Ini dasar hukumnya semua yang kemarin saya minta tolong Bu Dekan. Kelihatannya banyak ya, tapi ya kita kan bukan untuk ini ya, bukan untuk apa istilahnya
memperdalami apa jenenge ya, untuk ini ya, bukan untuk expert di ini, cuman paling tidak tahu dulu, tahu cinta jadi expert nanti ya. Dasar hukum, saudara ada pertanyaan mungkin? Ini cuman ya yang sekilas saja lah. Mungkin akan ada pertanyaan, UUD 1945 kapan terakhir kali saudara baca UUD 1945? Ayo saya tanya. SD, SMP, SMA? Oh iya, sorry, ya sudah di ini ya sama Bu Dekan. Sebelum kemarin kapan terakhir baca? Oh ada ya, oke, ya nyambung berarti kita nih. Kita lanjut ya. Yuk. Saya mau tanya, Ya. kalau semisal pengukuran yang tadi yang tanah itu, meskipun tanahnya miring, itu kan tetap yang diukur kan yang datarnya. Nah, semisal kalau misalnya tanahnya berlubang, itu yang dihitung atasnya atau yang bawahnya, dasarnya itu? Ya, semisal ada tanah yang kayak dia berlubang tuh. Nah, itu kan kita kan bingung, dia kan ada atas sama bawahnya, itu yang tetap diukurnya itu yang atasnya atau tetap bawahnya juga dihitung? Ya, itu aja. Ya, kasih mas apa mas namanya mas? Michael. Kak celuk mas KB kan nggak apa-apa, saya nggak bermaksud persis ya. Yang Cina pun saya panggil mas, nggak apa-apa loh. Kalau kata lubang ini saya spesifikkan ya, saya konkretkan ya. Ya mas Michael ya, saya konkretkan sumur boleh. Sumur ini bukan sesuatu yang di Bali itu ya. Tapi yang namanya sertifikat itu selalu represent luas. Luas itu didapat dari apa sih? Kalau rumus matematikanya? Panjang kali lebar. Ya ini dan lubang yang paling ekstrim apa ya? Lubangnya sumur. Apalagi sumur, pernah dengar sumur artesis? Baru ini dengar sumur artesis. Sumur artesis itu kalau kita di tempat dataran tinggi gunung-gunung itu sumber airnya ada jauh ya. Atau di tebing-tebing, kalau misalnya Pulau Jawa mungkin kayak ini kali ya Pak, West Prok gitu, Kulon Progo, apa pegunungan Kendeng begitu yang isinya cuman kapur. Nah itu dia harus bor dalam kan. Nah itu lubangnya kan ekstrim tuh, tetep Mas Michael. Yang dihitung kan panjang kali lebarnya, gitu. Ada pertanyaan yang lain? Mungkin saya bertanya Pak. Siap. Mari. Yang ini mic-nya enak nih, wireless soalnya. Oke Pak, ini mungkin saya mau melanjutkan materi dari Bapak Emi lalu ya. Soal saya masih belum paham soal pemisahan asas horizontal dan pelekatan secara vertikal itu Pak. Pelekatan secara horizontal dan pemisahan secara vertikal itu Pak. Pemisahan horizontal dan pelekatan vertikal. Iya. Karena disambung tadi Pak Odil tadi kan soal pertanyaan Bapak mengenai agraria tadi kan. Ya. Apa yang melekat, tanah yang melekat dengan bumi tadi kalau nggak salah Ya. pernyataannya tadi. Maka soal pengukuran tadi Pak, melanjutkan pertanyaan dari saudara Michael, bagaimana Pak soal pemisahan yang secara vertikal memang soal ruang angkasa, ya. Begitu kira-kira Pak. Ya. Mas Yones ya. Iya Pak. Siapa namanya? Edward. 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 Nah, Edward. Horizontal skating. Tulisan saya jelek sekali. Kembali ke materi minggu lalu. Kalau ada bawa PW-nya pasal 570 silakan dibuka lagi. Mas tolong pencetin escape situ.
Ini perpustakaan digital saya tentang peraturan perundangan. Tolong pencetin kontrol, Mas. Lagi kontrol lagi. Oke, cukup. Tolong cari, tuliskan 570, Mas. Sambil nunggu layarnya normal ya, mari kita belajar ini sebentar. Jadi horizontal shading sama aksesi BW ini asasnya adalah pelekatan vertikal. Jadi apa yang tertanam di dalam tanah, ya jadi gini. Ini kita ngomongin tanah biar nggak bingung gitu ya. Tanah ini kita lihat dari sini. Kalau BW yang dimaksud BW Mas Edward, itu semua yang ada di bawahnya maupun yang ada di atasnya itu adalah pemilik hak atas tanah. Yang tadi kita ngomongin minyak atau kita ngomong minerba ya, bukan minyak ya, kita ngomongin minerba. Minerba itu singkatan dari apa? Mineral dan batu bara aja berarti ya, coba dicari ya, minerba. Kita ngomong tentang harta karun, ini ada loh, jangan, ini nggak dianggap fiksi, harta karun ini ada loh. Mungkin jarang yang ngangkat jadi penelitian, mungkin bisa diangkat, saya nggak ngerti. Harta karun, minerbanya apa Mbak? Aksesi itu jadi semua yang melekat kepada ini, melekat maupun yang ada di atas maupun yang ada di bawahnya itu adalah miliknya pemegang hak. Iya. Tapi kalau kita ngomong horizontal shading, ini kan bahasa Belanda, bahasa Indonesianya adalah pemisahan horizontal. Itu kita mengacu ke pasal 5 UPA. Dia memang nggak benar-benar spesifik ngomong pemisahan horizontal. Dia ngomong hukum agraria kita itu mengacu kepada hukum adat. Hukum adat itu, hukum adat kita itu mereka masih percaya bahwa tanah dan benda bukan tanah, begitu ya. Tanah dan bukan tanah. Konkretnya begini, jadi ini kejadian nyata dan saya menghadapinya. Karena saya bekerja di developer, urusannya sama tanah bukan? Suatu saat kami beli tanah itu bekas hak yayasan, nanti kami ini sudah kami beli, PPJB ada, bayar sudah lunas, ya. Tapi di atasnya itu masih ada pohon mangga. Saya sebut spesifik tempatnya, di Lontar sana ya. Masih ada pohon mangga, ya pohon-pohon yang lain gitu. Nah kalau developer kira-kira ada pohon mangga gitu, bakal disayang-sayang pohonnya, itu kok sayang pohon, atau bakal diterjang habis. Terjang habis kan karena mau dibangun. Nah suatu saat ini datanglah tim bulldozer itu, dihadang lah. Ojo mbok doser. Loh, kenapa kok ojo didoser? Kan wis tak tuku, Bu, tanahnya. Loh iya, mbok tuku lak lemai, yang kamu beli adalah tanahnya. Tapi tanamanku lak durung mbok tuku, Pak. Loh ini serius, ini nyata loh. Nyata, dan itu dihormati dan hidup kepercayaan itu gitu. Ya akhirnya ya karena memang di mana-mana kebiasaan ya kita akhirnya kasih sudah. Kita hargain satu pohon mangga berapa waktu itu, sudah boleh doser gitu. Jadi kalau kita mengacu pada ini, orang bahasanya UPA adalah orang Indonesia asli. Bahwa minggu lalu kita sudah ngomong orang Indonesia asli itu tidak ada kecuali Pithecanthropus erectus atau Meganthropus javanicus gitu ya.
Ya konsep itu memang saya bilang sekali lagi karena politik hukumnya adalah politik hukum anti kolonialisme. Yang namanya anti kolonialisme semangatnya adalah semangat nasionalitas, gitu ya. Kurang lebih begitu Mas Edward. Apa yang belum kejawab ya? Cukup menjawab, Pak. Atau jangan-jangan tambah bingung. Jadi bedanya itu, kalau asas pemisahan horizontal itu membedakan antara parselnya dengan non parselnya begitu, bukan tanahnya. Paling gampang apa? Yang lain contohnya surat ijo. Minggu lalu kan kita bahas surat ijo, ya. Surat ijo itu tanahnya, nanti kita akan bahas sedikit tentang tanah. Apakah Pemkot memang memiliki, itu mungkin bisa jadi satu objek penelitian bagi Bapak Ibu. Surat ijo itu kan dianggap sebagai tanahnya Pemkot, ya, Pemkot Surabaya. Kemudian bangunan kita, gitu. Itu contoh yang lain. Bisa loh ada tanah, ada rumah, ada bangunan yang bukan pemilik tanahnya. Ada pertanyaan? Wih, silakan. Izin bertanya Bapak. Silakan. Apabila ditemukan misal di tanah saya ditemukan barang yang sejarah atau bangunan yang sejarah, itu apa itu kan milik negara. Nah, tanah itu bakal jadi milik siapa kalau sudah ditemukan barang sejarah tersebut atau bangunan sejarah tersebut? Iya. Saya belum baca undang-undangnya, tapi kerangka berpikir saya langsung ke ini. Kita sebagai pemegang hak, ya pemegang hak, tetap pemilik hak atas tanahnya. Apakah tanahnya kemudian jadi miliknya negara? Tidak. Yang dijadikan, yang dalam tanda kutip dikuasai, sekali lagi saya belum baca undang-undangnya Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin saya akan baca setelah ini. Jadi yang dimiliki adalah itu, yang dihaki oleh negara, gitu kan? Terus kalau memang itu semuanya mengandung, mungkin pertanyaannya saya extend. Kalau terus kemudian satu kawasan itu ternyata gini, gambarnya mungkin ini, ini fiksi. Ini parselnya kita, Bapak Ibu ya, parsel tanahnya kita. Ternyata di bawahnya ini ada Candi Borobudur 2. Gede begitu. Bagaimana? Mungkin pertanyaannya saya extend begitu ya. Jangan-jangan ya. Ya sederhana aja. Pemerintah bisa ambil ini, ganti rugi, relokasi, selesai. Iya kan? Karena ini kan peninggalan. Mungkin nggak begini, mungkin saja. Boleh tidak kita jual? Loh ya itu tadi. Kita jual ke lainnya karena kita punya ada yang lebih penawar lebih dengan harga yang tinggi. Ya. Ini berarti negara versus orang lain yang lebih tinggi gitu ya. Asasnya nanti kita akan bahas mengenai kepentingan publik, dan kita ngomong ini lagi heritage, warisan budaya, ya. Warisan budaya itu kalau kita mau telusuri lebih lanjut lagi kan itu sebenarnya identitas bangsa, betul ya. Nah, identitas bangsa itu kan nggak bisa dihargai dengan price. Jatuhnya apa? Jatuhnya ya untuk kepentingan publik. Berapa ini nanti di appraisal dinilai, yaitu yang akan dititipkan, begitu. Karena asasnya sekali lagi antara BW dan UUPA. BW ini kita ngomongin BW yang khusus tanah ya Bapak Ibu ya, saudara. Kalau UUPA ya kebanyakan tentang tanahnya. Ini kan dua makhluk yang saat itu dibuat harusnya berbeda, begitu. Kita lanjut ya, daripada nanti semakin lama semakin ngantuk. Kalau mau istirahat silakan dulu. Mau ke toilet? Tidak ada yang gerak.
Ini kata apa namanya, arti kata pokok dalam UU PA. UU PA itu kepanjangan dari apa ya? Coba dibaca dulu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60-nya. Tolong skip mas. Skip. Di skip, dipencet yang pojok kiri atas. Pojok kiri atas. Pojok kiri atas. Nah. Ini UPA ya. UPA itu sebenarnya bukan undang-undang pokok agraria, tapi peraturan dasar pokok-pokok agraria. Peraturan dasar pokok-pokok agraria. Tapi seringkali memang disingkat jadi undang-undang pokok agraria. Ya nggak salah sama itu. Nah sekarang pertanyaannya, kata-kata pokok. Jadi yang semester 1, atau saya tanya yang semester 3 dulu deh. Itu siapa Mbak yang baju hijau? Siapa namanya Mbak? Lupa saya. Siapa? Nelci, Mbak Nelci. Semester 3 sudah dapat nggak agraria berarti? Oh belum? Ya sudah lah. Tapi HTN Han sudah dapat ya? Sudah, ini empuk nih. Ini apa mas? Oh. Di dalam hierarki peraturan perundang-undangan kita, ya, di dalam hierarki peraturan perundang-undangan kita, pertanyaan saya, ada nggak yang disebut kata-kata pokok, Mbak Najib? Apa yang membedakan undang-undang ini dengan undang-undang yang lain? Apakah kata pokok itu disebut undang-undangnya jadi lebih superior daripada undang-undang yang lain? Apa kira-kira Mbak Delci? Kan ini ada kata-kata pokoknya nih. Pertanyaan saya untuk challenge nih. Apakah kata-kata pokok ini mengakibatkan undang-undang ini lebih sifatnya daripada undang-undang yang lain? Tidak. Dasarnya apa? Alasannya apa? Pernah baca yang semester 1? Ya mestinya nggak pernah baca, tapi nanti saya akan jelaskan asas-asas umumnya gitu ya, supaya nggak bingung. Pernah dengar asas lex superior derogat lex inferior? Belum? Pernah yang semester lanjut ya sudah pernah, kalau nggak pernah yo kebangetan. Jadi begini, saudara. Di dalam hierarki peraturan perundangan kita, itu undang dasarnya adalah Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Disebutkan bahwa ini hierarkinya. Jadi kan saya tadi bilang ada beberapa asas hukum, lex specialis, lex generalis ya, superior, inferior. Terus satunya apa? Posterior, priori. Yang kayak gini-gini nih kalau jadi gini. Saya waktu mahasiswa awal itu 2005-an gitu ya. Kayak apa sekolah hukum?
jiwa saya memberontak ya. Kon kok iri sih aku kuliah hukum. Tapi saya pikir-pikir, dia bilang begini lagi kemudian, loh, kau lah nek garek moco, kalau ada yang bukan orang Jawa gini, saya bahasa Indonesia kayak gitu. Itu kan kamu tinggal baca undang-undang, terus kamu bisa beracara. Kata orang itu begitu. Betul begitu tak? Apa bedanya sama kita sama orang ya sudah kita kasih UPA ini ke awam orang biasa, sama kita sebagai mahasiswa hukum. Karena orang awam nggak tahu tentang ini, Bapak Ibu, nggak tahu tentang asas-asas. Yang tahu asas-asas siapa? Kita. Contoh lagi, kalau misalnya ada teller bank, Mas apa jenengmu Mas? Michael. Mas Michael, tak kasih kamu teller Mas, tak kasih uang, ya anggap terimalah gitu, untuk dimasukkan ke rekening saya. Terus pertanyaan saya, selanjutnya kasusnya begini, ternyata sama Mas Michael nggak dikasih ke saya, nggak dimasukkan ke rekening saya, tapi diambil sendiri, masuk ke rekeningnya beliau. Iya. Kalau orang biasa, kira-kira dengan akan gampang ngomong ya, ini pencurian biasa Pak. Berapa? 362 ya? Betul, berapa? Pasal berapa? 362. Tapi karena kita orang hukum, ada spesialisnya loh, undang-undang perbankan. Apa undang-undang perbankan mau ngomong? Kan begitu. Betul nggak? Terus tiba-tiba rekening saya di dalam banknya Mas Michael tiba-tiba drain, habis. Saya nggak pernah ambil. Masuk ke mana? Itu hanya orang hukum aja yang bisa mendeteksi itu. Kira-kira kita mesti pakai aturan yang mana nih? Asasnya apa? Gitu ya. Nah, kembali ke sini. Peraturan perundang-undangan, hierarkinya menurut Undang-Undang 12 2011 itu ini Bapak Ibu. Jadi nggak ada ceritanya, ya ada ceritanya, tapi pasti akan diuji. Seharusnya antara ini akan koheren, sinkron semua. Pasal 32 kalau nggak salah Undang-Undang Dasar 1945 itu akan saya citasi. Nanti kita akan tunjukkan buktinya. Jadi nggak ada ceritanya tiba-tiba perdanya ini kita ngomong tentang ini, sekali lagi mimbarnya adalah mimbar akademik, saudara. Nggak ada ceritanya kita ngomong tentang syariah di kota Surabaya. Kenapa? Ini karena kota Surabaya ini bukan di Nangro Aceh Darussalam. Gitu, paham ya? Sekali lagi ini bukan sarah, tapi faktanya memang begitu. Tiba-tiba ngomong perda tentang perda kanun gitu misalnya. Iya. Kan enggak ada, kita kan bukan daerah istimewa seperti Aceh, kan gitu. Sampai sini paham ya? Jadi seharusnya asasnya ini tidak boleh bertentangan. Yang tahu asas siapa? Ya orang hukum, bukan orang awam. Awam dikasih pasalnya ya mungkin dia bisa gerambiang-gerambiang gitu ya. KUHP dia ngomong barang siapa, ini orang kok barang siapa, gitu ya. Jadi kata-kata pokok itu tidak ada, yang ada di C itu, yang ada levelnya adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Biasa orang sebut perpu. Ya, jadi kata pokok itu bukan berarti dia superlatif, saudara. Tapi pokok itu merepresentasikan substansi daripada UPA. Beberapa ketentuan di dalam UPA dia akan sebut hak tentang perairan, hak tentang ruang angkasa, gitu ya. Itulah yang kenapa disebut pokok, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Namanya siapa, Mbak? Nama aku Priska. Ya, Pak Priska. Ya, dari angkatan 21 sudah semester ini. Tadi aku lihat dari dasar hukumnya salah satunya itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 dan
saya baca pada pasal 1 ayat kedua itu dia menjelaskan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Saya memiliki perumpamaan, misalnya kita membangun sebuah apartemen dengan luas yang cukup luas begitu. Kemudian kita membangunnya sampai 20 lantai, 50 lantai, dan apakah tingginya itu juga diatur karena berkaitan dengan ruang angkasa tadi. Apakah kita bebas untuk mengatur tinggi dari bangunannya ataukah ada batasannya? Saya suka ini. Siapa Mbak Friska ya? Ini sebenarnya materi untuk perizinan. Jadi minggu depan, tapi ya oke lah karena ditanyakan. Berarti pertanyaannya apakah ada aturan tentang berapa ketinggian gitu ya? Di dalam perizinan itu nanti kita akan mengetahui belajar tentang koefisien luas bangunan dan koefisien dasar bangunan. Ya, orang biasa sebut ini KLB, yang ini KDB. Pertanyaan saya suka menjawab pertanyaan dengan pertanyaan gitu ya. Misalnya ada luasan tertentu sama luasan yang sebesar ini, kira-kira secara teknis ya, kira-kira karena kita bukan orang teknis ya, yang mampu menopang beban lebih tinggi bangunan itu, yang satu atau yang dua? Yang dua. Kenapa? Secara teknis ya kira-kira aja karena ini memang bukan wilayahnya kita, tapi kira-kira aja. Fondasinya lebih kuat, betul. Mbak siapa Mbak? Sini Mbak. Mbak Hana, oh ya Hana ya, minggu lalu ya Hana ya. Betul itu yang disampaikan Mbak Hana. Karena secara teknis ini kan mesti ditopang fondasi lebih dalam. Kalau fondasinya lebih kuat, berarti bangunannya apakah bisa lebih tinggi? Bisa. Jadi variabel yang menentukan setinggi apa bangunan itu boleh, satu adalah luasan. Ya. Kemudian di daerah-daerah tertentu ada yang disebut dengan KKOP. KKOP itu kalau nggak salah kawasan operasi penerbangan lah, kurang lebih begitu. Tolong cari Mbak Ana apa KKOP itu. Kenapa kok di daerah penerbangan tidak boleh tinggi-tinggi? Ini kan sudah dekat bandara nih. Kira-kira kenapa? Supaya tidak mengganggu aktivitas penerbangan. Betul. Sesederhana itu. Jadi kan ada legal reason namanya. Ya, legal reason itu apa ya? Udah kan rasio legis. Bahasa kerennya itu silakan disebut di dalam penelitiannya Bapak Ibu biar keren gitu kan. Jadi rasio legisnya begitu. Nanti kita di PIH akan diajarin juga rasio desidendi. The reason to decide. Kenapa kok hakim memutuskan begitu? Itu kan ada rasio desidendi gitu ya. Nanti kalau lebih lanjut ada aspek ontologis segala macam. Tapi ya enggak usah lah pusing namanya. Selesai ini ada pertanyaan? Bu Friska sudah puas? Siap, terima kasih. Saya lanjut ya. UUPA, melanjutkan sedikit tentang tadi pokok ya. Jadi UUPA ini karena dia pokok, bahasa kerennya sebenarnya UUD 1945 itu adalah Grundnorm, norma dasar. Tapi ya karena ini aturan hukum, ya saya akan sebutkan ini aturan hukum dasarnya. Semua itu akan mengacu kepada UUPA karena berkaitan dengan penerbitan hak, ya. Undang-undang perumahan yang kita bahas, undang-undang rumah susun yang kita bahas, atau nanti kita ngomongin tentang kehutanan dan segala macam, perikanan segala macam ya, itu kan hak semua, hak yang diberikan oleh negara. Saya suka
memberikan penjelasan itu terstruktur. Nah, ini baru kita ngomong ke lini masa. Lini masa itu apa ya bahasa Inggrisnya? Milestone. Ya. Karena yang kita bahas hari ini itu aspek hukum pertanahan dalam hukum properti, maka akan harus hukum propertinya juga dibahas. Karena properti yang dibahas, maka aspek developernya juga harus dibahas, begitu ya. Kira-kira, saudara, developer itu dari hulu ke hilir, hulunya dulu nih, dia harus dapat apa dulu baru bisa memproduksi properti? Tanah, betul. Kecuali nanti kita sudah bisa memodifikasi teknologi, di atasnya air bisa ngapung, tapi saya juga belum paham nanti gimana itu sertifikatnya, hak kepemilikannya juga. Tapi ini betul, Mas siapa Mas namanya Mas? Mas Budi. Yang pertama kali kita bahas ya pasti pengadaan lahannya, kan begitu. Nah, setelah kita kembalikan lagi ke aspek hukum pertanahannya, setelah lahannya ada, maka kita harus mohon haknya dulu. Permohonan hak itu spesifik sekali. Mahasiswa-mahasiswi yang semester 1 itu spesifik sekali kita ngomongin permohonan hak itu bukan mohon hak apa ya. Permohonan hak itu artinya adalah sertifikasi, proses sertifikasi. Ya. Baru yang terakhir, karena ini kita ngomongin developer, maka ada proses jual beli, betul ya, gitu ya. Dengan ada proses jual beli, maka ada penyerahan. Minggu lalu kita udah belajar tentang juridis levering dan apa satunya? Juridis levering dan cari nanti ya, penyerahan tradisional, penyerahan barang bergerak dan penyerahan benda tidak bergerak, gitu. Jadi ini yang nanti kita akan bahas. Masih banyak ya slide-nya Mas Yones. Ini ya, kita ngomong tentang asas. Sekali lagi saya ulang-ulang bahwa asasnya ini memang spesifik. Kita ngomongin agraria, itu pemisahan horizontal. Tadi terima kasih Mas Edward sudah bertanya tentang pemisahan horizontal. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Dulu tesis saya tentang ini, jadi saya dalam tentang ini. Tapi sebenarnya yang belum setahu saya ya, tapi mungkin karena sudah cukup lama saya ngambil tesis, buat tesis 10 tahun yang lalu ya. Saya nggak tahu penelitian yang sekarang, tapi saya masih berpikir ada sertifikat hak atas tanah. Yang semester lanjut mungkin bisa pakai ide saya, bukan ide, maksudnya apa yang ada di kepala saya gitu ya. Ada sertifikat hak atas tanah. Tapi pertanyaannya, kalau ini dipisahkan antara tanah dan bukan tanah, pertanyaan saya, ada nggak yang membuktikan bahwa bangunan itu ada yang punya? Ya, itu silahkan diteliti ya, kecuali SKBG dalam Undang-Undang Rumah Susun. Sertifikat kepemilikan bangunan gedung. Oh ya, terima kasih Mas Budi. Ini sekalian, biar nggak lupa. Kita ngomong rumah komersial. Rumah komersial ya rumah biasa lah, rumah yang ada tinggal di apartemen nggak ini Bapak Ibu, Saudara? Kos, ada rumah lah paling nggak ya di tempat asalnya. Ini bentuk kepemilikannya adalah sertifikat hak, ya. Mungkin akan ada bilang, loh Pak, kan rumah saya nggak ada sertifikatnya loh. Ya nggak apa-apa. Tapi bukti kepemilikan yang terpenuh dan terkuat itu adalah sertifikat hak, mau itu hak milik, mau itu hak guna bangunan, mau itu hak guna usaha untuk usaha dan segala macam, ya. Tapi kalau kita ngomong rumah susun, rusun komersial, itu bentuk haknya adalah sertifikat hak milik satuan rumah susun. Itu di dalam undang-undang ada semua. Kalau hak dasarnya adalah
hak milik, hak guna bangunan. Paham ya? Jadi kalau dasarnya, hak yang ada di bawahnya itu adalah hak guna bangunan atau hak milik, maka dia bisa diterbitkan SHM SRS. Memungkinkan nggak pakai tanahnya pemerintah? Mungkin. Kalau tanah pemerintah itu jatuhnya nanti jadi hak pakai. Disinilah manfaat daripada asas pemisahan horizontal. Hak pakai ini bisa terbit nggak SHM SRS? Nggak bisa. Yang terbit apa? Sertifikat kepemilikan bangunan gedung. Cuma masih akan jadi masalah lagi kalau misalnya nih kita semua ya ber-40 ini beli rumah susun di atas hak pakai, ya, rumah susun di atas hak pakai, kita terima kan SKBG-nya, betul ya? Ternyata ini masanya 20 tahun umpama hak pakainya. Ini seharusnya juga akan 20 tahun atau setidaknya mengikuti berakhirnya hak pakai. Ya, sampai sini paham nggak? Jadi masanya ini tidak mungkin lebih lama SKBG ini daripada hak pakai hak dasarnya. Ya, make sense? Paham? Pertanyaan saya, ketika kita punya SKBG-nya itu, kita pegang, terus kemudian pemegang hak pakainya taruh katalah itu misalnya pemerintah kota Surabaya misalnya ya, tidak setuju untuk memperpanjang SKBG-nya atau hak pakainya, terus bangunan itu menjadi punyanya siapa? Harus diteliti dulu Mas Budi, betul tak itu untuk punyanya pemerintah? Kita masih pegang ini loh, walaupun ini mati dan paling tidak kita masih memiliki haknya atas bangunan ini loh. Dan kalau kita nanti belajar tentang kepentingan umum, betul begitu tak frame berpikirnya, itu harus diteliti lebih lanjut. Ya, saya nggak bisa jawab ini jadi miliknya siapa. Tapi sepanjang ini untuk kemaslahatan umat orang banyak, ya harusnya ada celah di sini. Ini ada gap yang bisa kita teliti, gitu ya. Jadi penelitian. Asas yang lain kita ngomongin fungsi sosial yang tadi sempat dibahas, gitu ya. Tadi bahas tentang apa ya? Kok kita bilangin fungsi sosial? Fungsi sosial saya akan kasih contoh soal aja lebih mudah untuk menjelaskannya. Ada juga penguasaan maksimal. Apa yang dimaksud penguasaan maksimal? Taruh kata semua yang ada di sini adalah sultan gitu ya. Sultan dan apa? Queen-nya itu apa namanya? Ratu ya, bukan sultan ya. Terus masing-masing dari kita itu bisa memiliki luasan tanah yang tidak terbatas, bayangkan kayak begitu. Mungkin nggak? Di mana keadilan kalau gitu, betul ya? Jadi ada asasnya di dalam UUPA ini ada penguasaan maksimal, begitu. Ada juga namanya asas terang dan tunai. Terang itu bukan terang benderang kayak Holy Spirit God gitu ya, bukan. Terang itu artinya diketahui orang banyak. Jadi kalau kita mau jual beli tanah itu harus terang dulu, diketahui orang banyak, diketahui oleh pejabat yang berwenang ya. Kalau dalam hal tanah itu masih tanah bekas hak yayasan umpama, ya diketahuilah pejabat kelurahannya gitu ya, itu terang. Jadi orang banyak tahu, nggak selendep-selendep, nyiprat. Dan tunai itu artinya sudah harus dibayar cash. Saya sama Mbak Hana tiba-tiba, Mbak tak tuku ya, tak beli ya rumahmu, tak cicil tapi tak miliki, boleh enggak? Jadi harus tunai. Apakah nanti itu dicicil? Ya tunainya adalah ketika sudah selesai terbayar semua, saudara. Ada yang bawa minum? Kalau mau minum silakan loh, mau minum daripada ngantuk kan. Ada juga kita ngomongin prinsip nasionalitas. Ya sekali lagi prinsip nasionalitas itu sekarang juga lagi jadi isu seksi. Iya, seksi karena pemerintah ini tampaknya ingin menarik investasi sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi
Jadi bisa dijadikan penelitian. Nasionalitas itu maksudnya begini, contoh paling gampang. Mbak siapa Mbak namanya Mbak? Malaysia. Bless you. Blesya. Seandainya Mbak Blesya ini adalah punya rumah gitu ya, pasti punya rumah, tapi sertifikat taruh kata lah atas nama beliau gitu ya. Mbak, kira-kira pertanyaan, bangga nggak jadi orang Indonesia? Oh nggak tegas gitu, bukan? Bangga nggak? Bangga. Tapi seandainya dikasih kewarganegaraan lagi, mau pilih kewarganegaraan apa? Swiss. Kenapa? Senang sama sapinya ya. Ya taruh kata Swiss, ternyata kedutaan Swiss tiba-tiba datang ke Mbak Blesya. Apakah Anda mau untuk menjadi warga negara Swiss? Ketika itu juga diakseptasi. Ya, saya mau. Ya. Asas kewarganegaraan kita apa? Hanya ada satu saja kan? Betul nggak? Apa istilahnya itu? Jadi kalau kita sudah jadi orang asing, harus dilepaskan. Nggak ada yang disebut apa istilahnya? Bukan babi. Kewarganegaraan ganda kita nggak mengenal itu. Jadi harus pilih Mbak Blesya, Indonesia atau Swiss, begitu. Walaupun di hukum Swiss memungkinkan seseorang untuk double kewarganegaraan, tapi hukum Indonesia tidak bisa. Once you have decided to choose as Switzerland citizen, maka rumah yang tadi sertifikat atas nama Blesya itu dalam waktu 1 tahun harus menjadi kembali ke negara. Itulah yang dimaksud dengan nasionalitas. Undang-undang ini sangat anti orang asing, bukan asing ya, asing banyak ya Mas ya, kita kan asing juga Mas. Gak ketawa asing-asing, gak tahu ya asing-asing ya. Ya lupakanlah. Nasionalitas itu. Jadi bisa dibaca dalam UPA, hanya hak-hak tertentu saja yang bisa dipegang oleh orang atau badan asing, ya. Bapak, konsulat itu bisa, ya bisa memang. Itu adalah badan-badan yang dikecualikan. Kok kedutaan bisa? Ya bisa, gitu ya. Terus yang ini agak teoritis dan mungkin sedikit membosankan, domain verklaring dan versus hak menguasai bangsa Indonesia. Jadi zaman Belanda waktu kita dijajah, ada asas yang namanya domain verklaring. Yang semester lanjut pernah dengar nggak Mas? Domain verklaring apa Mas? Emang apa Mas? Haus Mas aku Mas. Asas domain itu apa? Siapa yang tidak memiliki tanah atas hak Edinburgh, maka tanah tersebut akan menjadi barang siapa barang siapa yang tidak memiliki tanah atas hak Edinburgh, maka tanah tersebut akan menjadi milik negara. Jadi tanah domain verklaring itu adalah asas ya, asas saat itu. Jadi kalau tanah itu bukan milik salah satu di antara kita atau milik orang lain siapapun, itu adalah tanahnya negara. Ini berbeda dengan konsep hak menguasai bangsa Indonesia. Hak menguasai bangsa Indonesia itu adalah artinya negara Indonesia lah yang menguasai, bukan memiliki. Konkretnya apa? Kalau kita mau punya, tanah kita masih tanah petok gitu ya, kita mohon hak namanya, permohonan ke siapa? Permohonan kepada negara. Nanti negara akan granted ke kita, oh ya permohonanmu tak setujui, jadilah sertifikat hak. Itulah arti kata menguasai, bukan memiliki, ya. Ini yang tadi sempat dibahas
asas-asas hukum umum yang lain ya, aturan hukum yang baru daripada aturan hukum yang lama dan sebagainya. Ada pertanyaan dari asas? Tidak ada? Atau ada yang mau disanggah? Monggo. Ini sekilas saja ya, jenis hak di kota Surabaya. Ada hak atas tanah yang sudah tunduk pada UU PA, jadi memungkinkan developer itu ya beli hak milik. Pernah kami juga mengusahakan converting dari hak guna usaha ke hak guna bangunan. Bekas hak yayasan, apa mana ini Pak? Bekas hak yayasan, itu ini. Ini kita ngomong jenis tanah secara umum gitu ya. Ada jenis tanah yang sudah tunduk pada UU PA. Ada juga yang masih bekas hak barat. Contohnya apa Pak? Pernah dengar Ekendom? Silau ya. Anti ngantuk itu. Bekas hak barat. Ekendom. Pernah dengar tanah Ekendom? Ekendom itu sebenarnya hak milik dulu Pak, Bapak Ibu. Jadi kalau dengar orang-orang nanti tanah Ekendom itu adalah hak milik barat dulu. Ada tanah adat. Pernah dengar kasusnya ini yang baru-baru ini, Rempang. Itu kasus apa itu? Tanah ya. Tanah. Ada terus kemudian tanah Swapraja. Apa mana Swapraja itu Pak? Di sini yang belum pernah ke Jogja katakan. Banyak ya. Kapan-kapan ngomong sama Bu Dekan, kita ke Jogja. Amin. Study tour ke UGM ya, ke Bulak Sumur. Amin. Karena di Jogja itu dikenal tanah Swapraja, enggak semuanya memang, enggak semuanya, tapi sebagian besar itu adalah Grand Sultan, maaf, Grand Sultan. Tanahnya siapa? Tanahnya Sultan. Tanahnya Ngarso Dalem. Kok bisa punya? Ya bisa. Karena dulu kan kerajaan, kesultanan, ya. Jadi kalau melihat itu daerah Malioboro dan sekitarnya yang sudah pergi ke sana, ya kemungkinan besar itu mereka sewa ke Ngarso Dalem. Ngarso Dalem sebuah sultan. Kalau nanti anaknya kan perempuan. Kalau sultan ke-10 ya, beliau Sedo kan anaknya perempuan, jadi sultan gitu ya tadi ya. Nah, bekas hak yayasan itu masuk ke sini Bapak Ibu. Hak yayasan itu hak adat. Di Surabaya banyak ya. Banyak sekali. Jadi kalau kita dengar tanahnya bentuknya apa? Petok. Nah, itulah petok, itu bekas hak yayasan. Nanti kalau sempat saya tunjukkan contoh-contohnya petok itu ya apa sih Pak? Ngomong gitu. Ini ada bekas hak barat. Gedong verponding yang tadi saya bilang, surat ijo segala macam ya. Ini beberapa istilahnya tambah pusing nanti ya. Perlu nggak ini dibahas ya? Tak kasih tunjuk aja. Jadi gini, ada macam-macam, ada buku A, B, C, D segala macam. Tapi kalau saya buka ini bocorkan rahasia ini kan, ya apa ya? Nanti tak cari lah ya. Ini ya. Silakan. Izin bertanya, ini menyangkut apa ya, penguasaan secara maksimal, menyangkut lahan sengketa yang dijadikan hibah ke Pemda atau Pemkot. Jadi yang saya tanyakan di sini menyangkut UU PA ini pada pasal 5
dimana kenapa di sini sebenarnya saya mau menjelaskan Pak. Ini tanah awalnya milik leluhur ya, ada tanah adat dan istilahnya. Tapi ada seorang yang ingin menguasai semaksimal, dia menguasai seluruhnya. Tapi kampung sebelumnya Pak merasa ketidakadilannya. Dia melihat, wah ini kok dikuasai sepenuhnya. Makanya terjadi sengketa dan pada akhirnya tanah tersebut dikuasai dan berpihak oleh camat dan dikuasai dan dihibahkan ke Pemda. Itu penyelesaian pengakuan secara UPA-nya gimana itu Pak? Iya Mas Yones ya, Yones. Saya belum baca faktanya. Itu kejadian di mana berarti? Di daerah Guba. Oh, pertama saya belum pernah ke daerahnya Mas Yones di NTT ya. Saya juga nggak tahu sistem kadasternya di sana seperti apa. Nah, cuma dari yang saya dapat dari ini pertanyaannya Mas Yones, pertanyaan saya tanya lagi, kalau dibilang sengketa, pertanyaan saya, apakah sudah pernah masuk ke pengadilan? Karena sengketa itu adalah terminologi kita untuk masuk ke pengadilan. Sudah masuk di pengadilan, Sudah masuk. dan mengakui yang hak pertama itu ini ada politik juga aslinya Pak. Ada politik juga, mengakui di pengadilan di Kupang bahwa pemilik hak pertama dia yang memang menguasai tanah itu. Tanah ini sudah sertifikat atau belum? Belum. Tapi mengakui ada istilah begini Pak. Dulu apa ya? Istilahnya pas lagi zaman dulu pokoknya. Istilahnya dia yang memegang pengukur lahan Pak, pengukur agraria, dan dia mendapatkan tanah juga dari istilahnya dari para leluhur dulu, para nenek moyang dulu. Dia mendapatkan tanah dan ya inilah programnya tanah sulas itu, dan nggak ada sertifikat. Iya. Kalau tanya ini penyelesaiannya bagaimana secara UPA, memang kita nggak punya pengadilan yang khusus agraria ya, saudara. Jadi pengadilan kita itu kalau kita ngomong pertanahan hanya ada dua outputnya. Satu pengadilan umum, itu adalah sengketa kepemilikan, dan yang kedua adalah pengadilan tata usaha negara untuk menguji keabsahan suatu keputusan tata usaha negara. Ya. Nah, barusan ini saya punya perkara di Bali, itu tentang hukum adat juga. Hukum adatnya pusing gitu kan, karena setiap daerah sendiri-sendiri, ya itu tugasnya kita memang para lawyer untuk setidaknya tahu dan tidak boleh sombong. Kenapa kok tidak boleh sombong? Karena nggak semuanya kita tahu, saudara. Banyak yang expert hukum adat NTT, kita ngerti, nggak ngerti, harus tanya ekspertisnya. Nah, kalau yang itu Mas, saya nggak bisa komentar lebih banyak itu bagaimananya, tapi yang jelas kalau itu memang sengketa dan itu mestinya berkaitan dengan adat, pasti yang expert di bidang hukum adat NTT, tidak tahu itu daerah mana. Jadi di Bali pun itu ternyata saya pikir cuma satu hukum adatnya, ternyata bisa banyak awik-awiknya. Awik-awik itu hukum adat lokalnya. Setiap desa itu punya awik-awik sendiri. Ngeri nggak? Jadi begitu. Kalau tanya selanjutnya kayaknya ini mesti konsultasi khusus ini. Ada pertanyaan selanjutnya, Pak. Siap, silakan. Aslinya yang saya mau tanyakan itu karena kan dari hibah ke pemerintah, ke Pemda. Apabila
satu saat pindah membangun, misalkan membangun camat, membangun camat di tanah yang sudah dihibahkan ke mereka, apakah itu menjadi hak milik mereka jika suatu saat ada warga sebelumnya yang memiliki tanah tersebut? Itu gimana itu, Pak? Ya. Kan mereka menjelaskan ada SKBG itu Ya. khusus rumah susun lagi itu. Ya. Mas Yohanes. Oh, masuk. Kalau untuk safety apa namanya, yang saya tanyakan, apakah warga sebelumnya yang memiliki tanah tersebut tapi yang sudah disidangkan pemilik itu, apakah dia bisa masih memiliki hak atas tanah yang sudah dihibahkan ke pemilik? Oke. Saya anggap begini ya, ini yang A ini yang pemilik yang lama gitu ya, saudara ya, biar jelas. B ini kemudian adalah yang pihak yang menguasai, ya, pihak yang menguasai. Ini satu perbuatan hukum sudah menguasai ya, perbuatan hukumnya menguasai. Kemudian yang kedua, perbuatan hukumnya adalah menghibahkan. Saya anggap begitu, betul ya? Ya benar nih, menghibahkan ke Pemda. Betul begitu ya? Mestinya kalau pengacaranya cermat, lawyernya cermat, maka ketika ada gugat menggugat, para pihak yang akan ikut dalam gugat menggugat itu adalah ini. 1, 2, 3. Nanti gimana Pak ini tentang ininya ya, tergantung. Harusnya sih ini di pengadilan umum ya, pengadilan negeri harusnya. Kecuali memang ditemukan fakta bahwa ada keputusan tata usaha negara, ya maka harus ada di TUN PT UN. Begitu Mas. Inilah yang bisa nanti membatalkan semua ini, tentang penguasaannya, tentang penghibahannya gitu. Sengketa inilah biasanya kan kita ngomong sengketa kepemilikan. Ada pertanyaan, saudara-saudari? Siap, Mas Budi. Posisi kasusnya itu seperti ini, Pak. Tanah saya berada di tengah-tengah hutan dan sebelahnya Sungai Darat, ya mepet benar-benar ke Sungai Darat. Apakah saya juga ada untuk mengelola sungainya itu, Pak? Misalnya saya mengambil pasirnya untuk dijual itu, Pak? Ya, itu masuk domain pertambangan. Lebih spesifik lagi sebenarnya untuk kita bahas minggu depan. Tapi ya boleh lah karena sudah ditanyakan, dan ini untuk membuktikan saya bisa menjawab gitu ya. Taruh kata ini Sungai Brantas ya, Mas Budi. Terus sampean bilang tadi rumahnya di tepi ini. Apakah terus kemudian di sini punya hak untuk menambang? Jangankan hak menambang, ini ada namanya zona buffer. Jadi ini ada jarak tergantung dari ukuran sungainya. Semakin dalam dan semakin lebar sungainya, maka ini harus semakin jauh jaraknya. Loh Pak, terus kemudian di kali apa ini? Yakin oleh Pak, nanti kita bahas. Ya. Tapi untuk menambang sesuatu itu harus tunduk pada undang-undang pertambangan. Pernah loh kami waktu itu, kejadian ini mungkin sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, kena periksa di Polda Jatim. Semua pengurus perseroan dipanggil dan satu ditetapkan sebagai tersangka. Ya, sudah kayak ceritanya itu, kalau kalian lihat ini ya, saudara lihat ini, ice cold apa? Mirna, ya kurang lebih adrenalinnya kayak gitu.
Terus kalau saudara pernah tahu kasusnya perawat, ya Pak? Bukan, itu kan yang baru. Yang NH, kejadian 2019, pelecehan pasien oleh perawat. Pernah dengar ya? 2019, mungkin Anda masih SMA atau SMP. SMP Pak. Ya, itu ada kasus pelecehan oleh perawat National Hospital. Jadi itu ada ceritanya saudara, ini lucu gitu kan. Si pasien ini baru saja recovery operasi besar. Jadi saya nggak akan sebutkan karena ini sensitif. Ternyata setelah recovery materi kita belum selesai. Setelah recovery, jadi setelah tindakan operasi itu ditaruh di ruang yang namanya RR, ruang recovery. Ya. Ada alat. Jadi kalau orang, saya baru tahu ternyata operasi itu dia nggak akan pakai pakaian dalam. Ini mimbarnya akademis ya. Mau pikiran porno silahkan. Ya. Nggak pakai baju dalam, pakai apa? Baju operasi itu loh, yang terusan kayak kimono, ya, tahu ya? Terus untuk mengetahui detak jantung maka ditaruhlah katoda, apa? Kayak plester gitu loh, di 3 titik. 3 titik itu untuk mengetahui nadinya si pasien. Plester itu ditaruh di sekitar puting. 3 plester. Kemudian namanya orang dibius itu kira-kira obat yang dipakai obat apa? Obat bius, narkotika, membuat orang berhalusinasi kan, bisa begitu kan? Si perawat ini memang perawat laki-laki, pasiennya perempuan, ya. Ini ini kehendaknya dia baik, Bu. Jadi si pasien ini coba untuk membuka ini ya, apa? Plesternya tadi yang untuk katodanya itu, dia tanya. Jadi di dalam kedokteran setelah operasi, setelah biusnya selesai, itu ada standar Apgar namanya kalau nggak salah. Sampai level berapa orang ini dianggap benar-benar siuman. Ditanyalah sama perawat ini, Bu, mau saya bantu untuk lepas ini. Secara etika kedokteran nggak ada masalah loh. Mau ini hubungan antara perawat sama pasien kok. Dibantu, dia bilang mau. Dilepaslah, selesai sudah. Kasus perkara itu, melepas itu dianggap sebagai si pasien tadi pelecehan seksual. Menarik ya. Jadi loyal. Itu saya diperiksa, mendampingi pemeriksaan sampai jam 3 pagi saudara. Jadi kalau tahu kasusnya Junaidi, jadi itu Junaidi versus siapa ya namanya pasiennya itu, lupa ya. Ya situlah pokoknya. Suaminya meninggal, itu ya di dalam filmnya si Ice Cold itu, si Yudi Wibowo itu. Jadi ini saudara, ini di beberapa daerah masih banyak sekali tanah petok di Surat Lontar, daerah-daerah Wiyung, itu masih banyak sekali ini. Ini beberapa istilahnya yang hanya untuk tahu aja. Oh, memang disabotase saya ini supaya nggak kurang. Baterainya habis. Ini penyanyi kayaknya ya. Ini minggu depan aja saya bahas ya. Saya mungkin untuk tutup ini jadi saat saudara baca, jadi di pasal 16 UPA
dikuasai negara itu terus kemudian dideliver oleh negara ke pelaku pembangunan, kemudian diserahkan kepada konsumen, gitu ya. Pelaku pembangunan itu kayak developer dan kontraktor itu. Ini pelaku pembangunan. Sebenarnya saya ingin mengupas ini lebih dalam, tapi ya tidak dalam waktunya. Tentang pengadaan lahan, ini menarik sebenarnya sedikit ya. Jadi zaman dulu, kalau saudara pernah tahu Plaza Segi 8, pernah tahu? Atau daerah Segi 8? Segi 8 itu daerah di Surabaya Barat yang bentuknya benar-benar mirip Pakwa. Pakwa itu apa ya? Ya, singgung Cina. Pakwa itu Segi 8 ini. Apa ini yang di film-film kumpul? Exhausted. Jadi ini disebut kota satelit. Nah, ini yang ingin saya ceritakan kenapa kok bisa bentuknya bagus begini, karena memang ini desainernya dari Hong Kong. Kalau pernah tahu daerah Darmo Permai, Darmo Satelit, Darmo Indah. Kalau saudara lihat dari Google bentuknya akan seperti ini. Karena memang ini satelitnya kota Surabaya, daerah pinggirannya kota Surabaya. Zaman itu, zaman tahun 73, saya bisa tahu ya karena saya nangani perkaranya. Ya. Saya juga belum lahir, saya cuma baca dokumen aja, gitu ya. Tahun itu tidak boleh yang namanya developer itu beli sendiri tanah untuk terus kemudian didevelop. Yang boleh gimana? Pakai P2Tun, panitia pengadaan tanah untuk negara. Jadi yang bebaskan siapa? Negara. Zamannya kayak apa? Ya kayak zamannya itu, zaman itu. Nggak mau bebasin ya kamu bisa hilang gitu kan, ya. Itu di daerah kota satelit. Nah, tapi sekarang pengadaan lahan itu diserahkan privat kepada developer. Nah, pertanyaan saya, tolong bacakan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Ini aja yang bikin kita melek nanti. Yang kelas mas, Michael Jordan. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penghidupan yang layak, kata kuncinya ya. Tiap-tiap warga negara berhak. Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak manusia. Ya, pertanyaan saya, tiap warga negara berhak. Ya. Sekarang pertanyaannya, kewajibannya siapa untuk memenuhi itu? Saya anggap omongan saudara betul, negara gitu ya, yang berkewajiban untuk memberikan kehidupan yang layak, ya. Sekarang mengacu juga kepada undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ya, itu tadi yang Mas Budi akan sampaikan. Ini adalah link yang menunjukkan sebenarnya backlog rumah kita. Backlog itu adalah kurangnya rumah kita, kekurangan. Jadi kalau ini 40 orang sudah berkurang separuh ini 20 orang, 25 orang ini saya menyerah dengan kantornya, saya nggak paksa, memang membosankan kalau hari. Itu lulus dan punya duit, kira-kira siapa yang nggak berharap punya rumah? Kecuali jadi frater, jadi suster, jadi selibat, ya, atau tak kawin pun dia pasti punya rumah. Ya. Itu sudah 25 orang yang butuh rumah. Backlog itu adalah kekurangan, ya. Itu adalah kita yang mampu. Pertanyaan saya, kalau misalnya bagi orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak mampu beli, sehingga dia harus tinggal di pinggir-pinggir kali, ya. Ini berkaitan dengan rasa keadilan. Ini ceritanya begini, Mas, tolong skip Mas. Penyelesaian sengketa tanah yang kiri atas, kiri atas sebagian paling kiri atas, ya.
Nggak bisa. Jadi saya ceritakan aja. Saudara pernah tahu Singapura? Singapura bagus. Bagus sekali. Ya, sudah pernah sana? Belum ya dari video. Ya. Saya akan ceritakan kepada saudara bahwa Jakarta atau setidaknya Surabaya itu ada yang namanya the Singapore of Surabaya. Yes. Betul ya? Betul. Ciputra. Oke. Artikel ini ingin menunjukkan bahwa untuk menjadikan Jakarta atau Surabaya seperti Singapura itu ada yang harus dikorbankan, betul ya? Nah, saya ingin ini jadikan bahan refleksi saudara. Untuk menjadikan seperti Singapura itu harus menghancurkan atau merimove, meminggirkan kawasan-kawasan kumuh, betul begitu? Pertanyaan selanjutnya, dalam undang-undang kepentingan umum, pengadaan lahan untuk kepentingan umum, itu kan dibilang kepentingan publik. Pertanyaan saya, publik itu siapa? Ini soal refleksi ya. Publik itu siapa? Apakah orang-orang yang tinggal di sini atau kasusnya Rempang yang dia tidak punya sertifikat itu juga bukan publik? Ya. Artinya di sini ada kepastian hukum. Kepastian hukum di mana? Kepastian hukum di undang-undangnya. Tapi ada yang tertinggal di sini. Apa itu rasa keadilan? Apa rasa keadilannya? Mungkin saudara akan terpecah pendapatnya, dan itu yang saya kehendaki. Antara kepastian hukum yang tadi disebutkan adalah untuk kepentingan publik, atau rasa keadilan yang harus didahulukan. Mereka ini tidak punya sertifikat A, untuk tinggal aja, untuk hidup aja susah. Gitu ya, itu pertanyaannya. Nanti akan keluar dalam LO di tugas akhir. Ini kan nggak perlu level expert tau, nggak perlu level semester akhir kan. Rasa keadilan kan saudara pasti punya ya. Ini banyak sekali mas ya. Jadi pertanyaannya begini, saudara. Saya akan cepat saja. Mana yang harus didahulukan? Undang-undang yang mengatasnamakan kepentingan publik atau hak asasi manusia bermukim? Ya mungkin diantara kita bilang ya memang mereka liar pak. Itu soal mengacu ke pasal 27 ayat 2 tadi, memang kalau liar apakah tidak? Kemudian itu yang bilang undang-undang dasar loh, betul kan? Bagi mereka yang tidak memiliki rumah, taruh sedikit aja ini sistem orang kita skip. Ini ada suatu sistem tentang kepastian hukum tentang ya yang punya sertifikat rumah aja bisa masalah ya, ya. Apalagi yang nggak punya sertifikat seperti saudara kita yang dari Rempang, ya Rempang yang bikin Rempong pemerintah, ya kan? Ada juga nih sebenarnya yang menarik ini ya, sistem publikasi negatif dan sisi positif. Kalau ada waktu minggu depan saya akan bahas itu. Salah satu tujuan adanya aturan hukum itu kan ya kita ingin mau adanya kepastian hukum. Konkretnya begini para mahasiswa semester 1 tentang kepastian hukum, bahwa Rose Coupon itu salah satu dekan di Amerika Serikat, salah satu universitas di Amerika Serikat. Dia bilang begini, kepastian hukum itu membuat para yuris kita ini untuk memprediksi, kayak para normal begitu, untuk memprediksi kira-kira hasil putusannya bakal seperti apa. Itu
itu hanya dimiliki oleh para yuris, bukan dimiliki oleh para awam yang hanya sekedar tahu tentang hukum. Contoh paling gampang, kenapa kok bisa dibilang bisa memprediksi? Ada orang sedang bawa pisau, ya. Dia bawa pisau bukan tanpa tujuan karena dia kerjanya di dapur, Pak. Datanglah perampok, datang. Dia mau merampok, terus dia si perampok ini bawalah pistol segala macam. Sehingga karena mempertahankan diri si perampok ini mati, kena tusuk pisau. Kalau kita sebagai yuris, kita akan ngomong bahwa tindakannya siapa yang mau itu dalam kacamata korban, tapi kita ngomong ini orang dapur itu bawa pisau terus kemudian mengakibatkan kematian, itu kan tindakan apa namanya, cegahan. Yang level lanjut apa istilahnya? Overmat, daya paksa. Apakah ada mens reanya, ada niatnya di situ untuk membunuh? Ya. Karena untuk mempertahankan diri itu harus dipertanyakan kan begitu. Ya itulah yang membedakan kita. Jadi ada kemampuan untuk predictabilitasnya. Jadi kita bisa memprediksikan. Apakah itu dimiliki oleh orang awam? Tidak. Ya. Kita punya sertifikat, berarti kan ada kemungkinan yang kita bisa baca kalau kita ngomong kepastian hukum. Sebenarnya di proses sertifikasi tanah itu saya ingin menjelaskan kepada saudara sekalian bahwa proses sertifikasi tanah itu memang bukan hal yang gampang gitu ya. Karena satu, kita ngomong tentang penguasaan fisiknya. Apakah betul itu dikuasai fisiknya oleh pemohon, dan secara sejarah ini ya administrasinya ya. Memang nggak bisa, ini harus banyak SKS. Ini perbedaan prinsipnya ya, saudara. Jadi kalau rumah tapak itu single owned. Memang sertifikatnya bisa banyak nama, tapi itu single owned. Hanya mereka saja yang punya. Ya, misalnya Mas Sebuah punya rumah, ya. Itu sertifikatnya atas nama Sebuah dan siapa. Tapi kalau rumah susun itu dia sertifikat bisa timbul banyak, kan? Multiple home. Jadi satu gedung itu bisa dimiliki banyak orang, ya. Itu prinsip dasarnya. Sedikit ini closingnya membeli predikat baik ini, ya, nanti bisa dibaca lah beberapa literaturnya saya sudah bagi ke bullet note. Yang jelas kenapa kok membeli harus predikat baik, bukan menjual yang predikat baik, ya, yang dilindungi. Jadi kita ngomong konsep hukum di semester awal sampai akhir kita lulus nanti itu adalah itikat baik. Goodwill. Makanya kalau tadi sebelum mulai acara itu saya jadi absen karena itikat baik itu harus ada di darahnya kita. Ya. Apa itikat baik nanti kita melanjutkan di pertemuan selanjutnya.